Teman-teman, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, kita akan mendengarkan anak abah yang mulutnya sangat kotor ketika menghina Pak Jokowi, menghina pemerintah. Kini sepertinya mulai menyadari bahwa orang yang didukungnya itu tidak mendukung dia. Kita dengarkan teman-teman. Abah ya Anies Baswedan ya. Terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga terhadap diri saya ya. Saya berdarah-darah kemarin yang memproklamirkan mendukung Anda gitu loh ya. Memproklamirkan diri mendukung Anda di era Pilpres kemarin. Bahkan saya sampai terpenjara 2 kali ya. Memang bukan suruhan Anda sih, saya mendukung Anda atas kemauan saya sendiri ya. Saya tersihir racun sangga ya, saya tersihir ya, tersihir gimana Anda ingin menjadi pemimpin di negeri ini gitu loh. Karena jujur ya, selain saya juga banyak rakyat Indonesia yang merindukan sosok pemimpin yang benar-benar mengembalikan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari titik balik ujung tombak gitu. Negara Indonesia ini dijadikan hancur lebur semenjak era reformasi tahun 98. Banyak rakyat Indonesia merindukan itu gitu loh ya. Sosok pemimpin seperti almarhum Haji Muhammad Soeharto. Seperti itu. Makanya banyak rakyat Indonesia yang tersihir sehingga mendukung Anda. Seperti itu Pak Anies ya. Tapi setelah saya apa ya? Perhatikan ya lewat sosial media ini ya, segala macam pengalihan isu, pengalihan berita, penggiringan opini ya, yang begitu takut akan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan begitu takut akan TNI, akan militer, begitu takut akan orang-orang yang bersih ya, Pak Purbaya segala macam, Pak ST Burhanuddin ya, kejaksaan segala macam semua ya, supaya diturunkan Pak ST Burhanuddin dan segala macam ya, influencer bayaran yang bergerak di sosial media ya, sama dengan pendukung-pendukung Anda gitu loh ya, sama kayak pendukung-pendukung Anda, pendukungnya anaknya Riza Halid, itu sama saya lihat semua ya Pak Anies. Jangan mau rasa nasionalis kita, jangan sampai ya, dan jangan mau rasa nasionalis kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini demi anak cucu kita ya tersihir oleh mulut manis ya, lewat kata-kata manis ya, bukan mainkan tindakan seperti itu gitu, kata-kata manis. Karena ternyata ya partai-partai yang dulu pernah mendukung Anda gitu loh ya, yang sekarang Anda jelekan ya, tersandera pengusaha, tersandera penguasa apa segala macam. Memang siapa yang dulu mendukung Anda gitu loh. Ternyata 2014 ya Pak Anies ya, Abah Anies, Anda mengikuti konsesi Partai Demokrat ya, Partai Demokrat 2014. Dan di 2017 ya, 2017 ternyata Anda didukung maju pilkada oleh Partai Gerindra dan Partai PKS ya, kalau tidak salah ya. Dan juga di waktu musim presiden kemarin Pilpres ya, di 2024 Anda didukung oleh Partai Nasdem, PKS dan PKB ya. Seperti itu kalau tidak salah ya. Ya sekarang Anda berkata ya, partai-partai penguasa tidak bisa berkutik di sandra apa segala macam. Dulu siapa yang mendukung Anda gitu loh ya. Dan ternyata Anda tiap belusukan datang kemana ya, datang ke sini dijadikan raja ya, disuapin apa segala macam oleh rakyat Indonesia yang merindukan sosok yang jujur gitu. Anda menikmati seperti raja gitu loh ya. Dan ternyata Anda belusukan ke daerah mana Anda datang, Anda dibaptis ya, diberikan nama lain Yohanes, Anda diam ya. Anda apalah pendekatan terhadap orang-orang oligarki itu ya, orang-orang oligarki, kelenteng-kelenteng apa segala macam ya. Anda menjual agama, selain itu Anda menjual agama gitu loh, demi ambisi Anda menjadi RI 1, menjadi presiden ya, Pak Anies ya, menjadi presiden. Sama belajar sejarah ya tentang Partai PKI yang sebenarnya itu berdiri ya, Partai PKI sayap kiri itu berdiri dari gerakan agama Islam ya, dari agama Islam yang terpecah menjadi dua ya, PKI itu terpecah menjadi dua, sayap kiri seperti itu ya. Makanya jadi janganlah Anda terus ya Pak Anies, Anda terus menyuduti, Anda terus memanas-manasi. Kalau Anda tidak mau bersatu ya Anda aja seperti itu gitu loh. Jadi Anda jangan terus memanas-manasi, katanya Anda orang pintar, Anda ingin menjadi negarawan, bla 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 bla, hanya untuk demi ambisi gitu loh. Ambisi Anda menjadi RI 1, menjadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ya, Indonesia emasnya nanti gitu loh, bukan nyungsep yang seperti omongan saya di Pilpres kemarin ya. Indonesia nyungsep ya di lumpur kubangan babi, di lumpur got yang paling dalam. Saya berkata seperti itu, jangan sampai seperti itu ya. Rasa nasionalis kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini ya, demi untuk ambisinya ya, menjadi RI 1, menjadi presiden negara kesatuan Republik Indonesia ya. Untuk seluruh rakyat Indonesia ya, mari kita mendukung sepenuhnya kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan program Asta Cita itu ya, demi untuk menuju Indonesia emas, seemas-emasnya nanti ya, bukan Indonesia bubar yang telah mereka wacanakan gitu ya. Era reformasi tahun 98 dipersiapkan bodoh, dipersiapkan jadi kacung, dipersiapkan miskin ya, segala macamnya, menjadi kacung, menjadi budak di negeri sendiri ya, untuk anak cucu kita nantinya gitu loh ya. Pergerakan percobaan pembuatan makar kemarin menurunkan citra pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto ya di bulan Agustus 2025. Sekarang makanya ya, pergerakan komunis gaya baru ya, ingin menurunkan lagi ya, menurunkan citra TNI di mata seluruh rakyat Indonesia. Makanya seluruh rakyat Indonesia itu udah pinter ya, udah pinter. Makanya kemarin ya, orang-orangnya Anies Baswedan ya, seperti Ferry Irwandi ya, ingin dilaporkan kan ya, dilaporkan oleh TNI ya, tapi polisi menutupi, tidak mau ditangkap oleh polisi ya. Kalau saya perhatikan Mbak ini ya, dia ini sepertinya orang yang sedang mencari perhatian, caper, ingin viral sehingga dia menjadi pembenci.
Awal-awal keviralan konten-konten dia kan dia mencaci maki Ibu Megawati, mencaci maki Bapak Prabowo, mencaci maki Bapak Jokowi. Kemudian dia ditangkap, dipenjara 2 kali katanya dia dipenjara. Nah, di konten kali ini dia tidak lagi mendukung Anies Baswedan. Alasannya karena dia tersadarkan bahwa Anies Baswedan ini melupakan orang-orang yang pernah mendukung dia gitu. Karena dia ini sepertinya orang yang kurang kurang waras gitu ya. Dari gaya dia bicara juga tidak mengandung ilmu, hanya asumsi-asumsi dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Di dalam konten ini dia tidak berani menghina Pak Jokowi, tapi dia tetap saja menurut saya adalah orang yang tidak menyukai Bapak Jokowi, tapi menyerang Anies Baswedan. Saya pribadi, kita sebaiknya tidak menyerang Anies Baswedan, tidak menyerang Bapak Prabowo, tidak menyerang siapapun. Kita mengkritik dengan gaya bahasa yang cantik, tidak menghina, tidak membuli, tidak merendahkan, bahkan mengeluarkan kata-kata kotor. Kita mengkritik Bapak Prabowo dengan bahasa yang indah untuk membangun, bukan menjatuhkan program-program Bapak Prabowo. Apalagi menyebutkan Indonesia gelap, Indonesia bakalan hancur, nyungsep di kubangan babi itu kan. Itu sudah kata-kata yang kasar dan kotor. Kita sebagai warga negara yang baik harus tetap netral dalam menghadapi pemerintahan yang ada saat ini. Tidak boleh condong ke pemerintah, tidak boleh condong ke pembenci. Ada di tengah-tengah. Artinya kita ketika ingin menyampaikan sesuatu berita, maka harus berdasarkan data dan fakta. Contohnya tentang program MBG. Program MBG itu sangat bagus. Tidak boleh ada satu orang pun, saya akan menentang siapa saja yang menolak program MBG, saya akan menentang. Karena program ini bagus. Mumpung saat ini Bapak Prabowo mau menjalankan program MBG ini, maka program MBG ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan memberikan kesempatan kepada orang-orang jahat dan rakus untuk menguasai program yang bagus ini. Sehingga nanti citra dari program ini menjadi buruk. Dan akan menjadi program yang punya celah untuk dijatuhkan oleh kaum pembenci. Jadi mengkritisi itu baik terhadap program-program pemerintah, tapi tidak seperti orang ini tadi. Karena dia bukan mengkritisi, dia menyebarkan narasi-narasi kebencian. Selama ini seperti itu. Sekarang aja sudah sadar. Kesadaran dia pun mungkin didikte oleh seseorang agar dia mengubah narasi-narasinya menjadi narasi yang seolah-olah membantu pemerintah. Inilah yang disebut dengan buzzer pemerintah dadakan. Demikian teman-teman, silahkan nilai sendiri. Terima kasih. So I don't know benar oleh GJIGG keresahanku pada negeri ini sejak 10 tahun lalu di era Jokowi. Pada fitnah dan caci maki yang kian tak terkendali, bermula dari kelompok pembenci yang menggenggam sakit hati, tak terima kekalahan berkali-kali. Dulu aku melawan mereka sendiri, lalu datang satu demi satu kawan sehati. Namun kini mereka ikutan menjadi pencaci, dan aku pun terkena bully setiap hari. Fitnah kian hari kian merajai, namun aku tak berhenti menghadapi. Datang YouTuber Nusantara mengajakku terus berdiri, dan semangatku semakin tak terbendung lagi. Inilah suara nurani dari kami, pejuang yang datang dari seluruh penjuru negeri. Inilah suara nurani dari kami, pejuang yang tak kenal lelah demi NKRI. Hidup YouTuber Nusantara, NKRI harga mati. Sendiri, lalu datang satu demi satu kawan sehati.